formal, ada kemarin sempat offline dan juga teman-teman yang lain bisa online, tapi tidak apa-apa. Yang penting jiwa kita tersambung. Makanya judul besar ini Soul to Soul. Kemarin kita sudah membahas pertemuan pertama bahwa secara niscaya manusia itu punya hubungan primordial dengan Tuhan. Nah, hubungan primordial ini disebut dengan agama. Dalam bahasa Inggris namanya itu religion. Religion dalam bahasa Inggris berasal dari kata religio, means which bind man with God, yang mengikat, yang menghubungkan manusia itu dengan Tuhan. Jadi meskipun orang itu tinggal di hutan sendirian, tidak ada seorang ustadz atau guru, pastor datang ke sana, pasti manusia akan mencari ataupun berkomunikasi membutuhkan Tuhan. Nah, biasanya rasa butuh pada Tuhan ini sangat dominan pada kita kalau kita lagi terpuruk. Nah, bisa sakit, bisa menderita, bisa apapun yang kita tidak sanggup lagi menghadapi situasi hidup, disitulah kita memanggil Allah. Nah, jalan ini namanya the way of fear. Nah, ini sengaja saya ulang-ulang biar terbiasa sahabat-sahabat sekalian. The way of fear itu bahasa Arabnya makhofah. Jadi memang kalau agama kadang terkesan menakut-nakutin, ada benarnya. Karena manusia kalau nggak diingatkan, ditakut-takutin, kadang lupa diri. Gitu. Jadi ada namanya the way of fear. Gitu. Tapi juga ada orang itu dia nggak perlu ditakut-takutin tapi rasa hampa. Jadi saat dia melihat keindahan alam ini kan begitu indah, bunga-bunga aja begitu indah. Nah dia mulai merasakan kasih sayang Tuhan. Ini namanya the way of love. Bahasa Arabnya mahabbah. Jadi nabi yang dominan membawa the way of love itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu the way of love. Kalau the way of fear itu Nabi Musa dominan karakternya. Nah, selain melalui jalan cinta, ada juga melalui perenungan. Tiba-tiba kita mengerti apa rahasia ataupun hukum alam ini begitu strukturnya rapi. Ini namanya the way of knowledge. Jadi jalan pengetahuan atau bahasa Arabnya ma'rifat gitu. Nah, jadi kita di sini diskusi sudah mulai tidak lagi terjebak pada the way of fear. Udahlah cukup kita belajar agama itu ditakut-takutin. Orang nggak sholat ditakut-takutin nanti masuk neraka gitu. Padahal Allah sendiri yang maha pengasih dan maha penyayang. Bagaimana mungkin yang maha pengasih dan maha penyayang itu ditakut-takutin baru kita mau gitu kan. Nah, jadi kajian kita ini soul to soul ini sudah mulai lebih banyak kepada suluk atau suluk intelektual. Jadi mengerti, harus mengerti. Kemudian juga kita rasakan, terasa pengalamannya dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama kita bahas kemarin adalah tentang who am I. Who am I itu kita membahas the degree of soul gitu. Jadi jalan pengetahuan gitu. Apa? Derajat-derajat jiwa gitu. Nah, kita sudah mulai paham ada jasmani, ada rohani. Nah, kalau rohani kan mudah untuk menyadarinya, itu napas aja, bernapas dengan sadar. Suatu hari kalau napas ini keluar, roh itu yang disebut ajal. Ajal artinya itu expire. Tapi masih hidup. Ingat ya Bu ya, tubuh ini expire, jiwa masih hidup. Namanya ajal. Ajal itu udah ajal nih. Udah expire nih tubuhnya gitu. Jabatan presiden ada ajalnya Bu. Jabatan menteri ada ajalnya gitu. Jadi ajal itu artinya batas akhir. Nah, bayangin Bu, tubuhnya sudah tidak bisa dipakai, sudah expire, jiwanya itu belum bisa pulang. Belum bisa pulang kepada yang maha pengasih dan maha penyayang. Karena itulah di pertemuan kemarin kita meneliti betul dari pengalaman hidup kita dominan di derajat jiwa yang mana. Derajat paling rendah namanya nafsu ammaroh. Jiwa yang selalu memaksakan diri, memerintah, menyalahkan orang. Gitu. Pasti ada di diri kita tuh serakah, benci, dendam gitu.
Nah, kalau kita ketemu, kita ekspresikan jiwa amarah, di sana juga jiwa amarah, jadi kontok-kontokan, Bu. Dan itu bisa umur 70, umur 60 masih begitu. Nah, ketika kita ketemu nafsu amarah, jiwa yang dominan, intimidator, kita jadi ciut. Ketika kita jadi ciut, tidak berdaya, itu namanya jiwa lawamah, nafsu lawamah. Nafs yang merasa tak berdaya, baper, sentimen gitu, terus galau gitu. Aduh, gue udah kurang cantik nih gitu, udah mulai tua nih gue nih gitu. Itu tuh lawamah tuh. Jadi kita udah mulai, kata Mbak Ira, itu kita udah mulai diskusinya begitu tuh sama yang lain gitu. Nah, nafsu amarah dan nafsu lawamah ini ego, ya ego. Nah, salah satu metode untuk menjinakkan ego ini itu puasa. Makanya wajib puasa, Mbak Ineng. Ya ayyuhalladzina amanu tiba alaikumusiyam. Nah, orang kan pikir telepon masuk, jadi nggak apa-apa, langsung saya matiin aja. Udah keluar. Ini nggak pakai telepon. Oke. Ganti-ganti. Jadi muka saya di mana di sini? Udah. Nggak pakai itu aja deh. Sorry, ada kesalahan teknis. Jadi, oke, maaf ya. Nah. Ini apa? Oh iya, di situ. Nah, jadi nafsu ammaru dan nafsu lawamah ini perlu ditahan, dipuasakan agar kita bisa mengamatinya. Ketika kita bisa menahan nafsu ammaruh lawamah ini, maka nafsu mulhamah aktif. Itulah akal dewasa. Banyak orang akalnya tidak dewasa. Ada yang akal-akalan. Ya, akal-akalan. Kalau diskusi itu bukan cari kebenaran, tapi pembenaran. Nah, di kita itu ada tuh. Nah, itu berarti ego menguasai akal dewasa. Jadi kalau nafsu mulhamah itu dia sudah biasa introspeksi diri. Tapi tidak selesai semua di sini. Maka kita butuh berserah pada Allah, memohon pertolongan Allah. Disitulah gunanya prayer, sholat, doa. Begitu kita memohon pada Allah yang maha kuat, baru kita merasakan masuk kepada nafsu mutmainnah. Nah, di surat Al-Fajr ayat 27 itu dikatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, jadi kalau kita tenang, peaceful, kayak kita belajar tadi berdoa, itu kita langsung masuk ke mutmainnah. Jadi siap menerima ilham. Nah, teman-teman bisa pakai nih, kapanpun mau belajar mendapatkan pertolongan dari Allah. Nggak usah ngotot. Ngaku sama Allah, tak berdaya, ya Allah, aku nggak tahu jawabannya, mohon pertolongan. Diam saja, bantu dengan napas sadar, sebut nama Allah. Nah, begitu kita rasa damai, itu namanya mutmainnah, disitulah tiba-tiba Allah berikan ilham. Jadi jawaban itu dari Allah langsung, bukan dari pikiran. Allah mengilhamkan. Begitu masuk, kita jadi ridho dengan peristiwa itu. Kita tidak protes lagi. Kalau di antara sahabat-sahabat di sini masih terganggu dengan peristiwa yang masa lalu, yang sekarang itu kerekam di pikiran, itu yang disebut masih trauma, dosa. Nah, setelah kita ridho, nggak mengganggu lagi, berdamai, baru kita tiba-tiba diridhoi Allah, keberadaan kita bisa menginspirasi orang. Itu namanya mardiyah, nomor 6. Nah, lalu kita makin lebur di dalam kesadaran ilahi, itu namanya kamilah. Ini namanya understanding degree of soul. Ini sengaja saya ulang untuk mereview ke teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas satu lagi bagian jiwa, yaitu the content of the soul. Apa isinya soul itu? Ada 5. Ada 5. Ya. Udah dikirimkan Mbak Ira? Waktu gambarnya? Udah, yang tadi itu yang tadi. Oke. Itu
Iya tuh gambarnya. Oke. Yang satu bekas tulis kemarin, yang satu dapat Sip. baru. Nah, content of the soul, teman-teman sekalian, satu, itu namanya memori. Jadi bukan otak yang menyimpan. Jiwa menyimpan segala pengalaman di memori. Jadi content of the soul yang pertama memori. Jadi apapun kesimpan. Jadi bisa kita buka. Kayak YouTube gitu, kayak rekaman. Makanya kita bisa mengingat peristiwa masa lalu. Kadang-kadang ada gunanya kita lupa peristiwa masa lalu supaya nggak terbebani. Oke, jadi content of the soul itu memori. Di memori itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang buruk, ada yang baik. Jadi salah satu cara untuk bisa bahagia adalah memutar kembali, mengingat kembali peristiwa yang nyaman. Rasanya yang kita kenal. Mungkin di-trigger dulu sama visual. Yang kedua, itu rasio. Rasio itu menganalisa. Rasio ini dalam konteks akal tadi itu agak berbeda. Kalau tadi kan lebih ke degree. Kalau ini fungsi. Fungsi berpikir. Itu rasio. Mau makan bakso apa soto nih? Kita mikir, oh caranya gimana ya ke sana gitu. Nah yang ketiga, imagination. Kita bisa membayangkan apapun, Bu. Ya. Yang keempat, itu sentimen. Berbagai jenis feeling di dalam soul kita itu. Yang kelima itu ada namanya will, kehendak. Nah, teman-teman sekalian, kalau ini disinkronkan content of the soul dengan degree of soul, maka di setiap derajat jiwa itu ada memorinya, ada rasionya, ada sentimennya, ada imajinasinya, dan ada kehendak. Gitu. Nah, coba kita sama-sama misalnya melihat diri kita, ikro atau self-inquiry. Apa ya isinya memoriku? Kalau dia masih banyak amarah dan lawamah, maka saya perlu belajar untuk bisa mengamati memori itu. Mengamati gambar-gambar personality yang ada di memori kita itu. Jadi justru dengan kita dialog soul to soul ini, kita akan belajar sahabat-sahabat sekalian untuk memeriksa apa yang sudah kita alami dari masa lalu. Misalnya contoh, saya kasih contoh pribadi saya. Waktu itu kita serumah sama kakak saya, ibu saya, semua adik-adik. Kita ada 3 keluarga. Saya sama keluarga kecil saya, keluarga abang saya, ibu saya. Sebetulnya itu dalam hal tertentu bagus kita jadi kumpul, tapi di sisi lain suka berantem satu sama yang lain. Suatu hari kakak ipar saya ini itu marahin ibu saya di depan saya. Abang saya nggak berdaya. Lalu kemudian di situ saya marah tuh. Saya marah. Gara-gara itu saya keluar dari rumah itu, cari langsung tempat pindah. Ibu saya jadi sedih karena anaknya, Pardamen dan abang saya itu berantem. Kakak sih itu mah modelnya begitu. Ke-trigger sama adik saya. Nah itu butuh lama saya untuk bisa introspek, untuk bisa kembali ke keluarga itu. Saya bisa aja begini, dia kan yang salah, dia yang marahin ibu saya. Abang aja yang datang ke rumah, kebetulan ibu saya dengan saya. Tapi karena saya udah belajar 7 derajat jiwa, saya udah belajar content of the soul, saya tidak mau mengikuti ego saya. Dia dong yang mesti minta maaf sama aku. Akhirnya apa? Saya duduk diam, ya Allah, aduh sakit banget, ibu saya sampai sakit juga. Saya kadang jadi kalau saya ikutin ego saya sebel ngeliat ponakan saya sebel. Ego saya, itu nafsu amarah saya sekarang. Mau ngomong kebenar ke abang saya nggak berani, nanti konflik lagi, itulah lawamah. Kita mau ngomong kebenaran nggak berani, itulah lawamah. Akhirnya sebelum saya ketemu kakak saya meditasi dulu, saya zikir introspeksi, saya putar dulu peristiwa itu. Saya putar, masih ada marah. Wah, kenapa dia begitu? Wah, abang saya kok diam aja sih? Masih marah.
Tapi saya tarik napas terus, saya menenangkan diri, saya amati. Ini yang dimaksud proses penyembuhannya. Begitu saya amati peristiwa itu, baru saya bisa melihat jernih. Ada juga salah seharusnya nggak begitu, saya nggak harusnya. Intinya saya bisa memutar ulang video itu di benak saya setelah 6 bulan. Baru saya melihat secara jernih pertikaian antar ego kakak saya, ibu saya, abang saya, personality damai. Begitu saya bisa mengamatinya, itu namanya alertness, itu takwa. Kemampuan kita untuk mengamati peristiwa di benak kita karena ada memori, kemampuannya tanpa terganggu, itu namanya takwa. Hanya orang yang bertakwa yang dapat petunjuk. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita belum bertakwa itu nggak dapat pengetahuan dari Tuhan. Ya, adanya pembenaran. Nah, begitu saya sudah observasi, itu butuh beberapa kali, baru saya ngelihat kesalahan saya juga. Ngelihat kekeliruan abang saya. Ngelihat kekeliruan ibu saya. Kakak ipar saya, dan seterusnya. Baru saya bilang, ya Allah, bantu aku untuk bisa menyambung kembali hubungan dengan mereka. Itu namanya silaturahim. Bantu aku ya Allah. Akhirnya Bu, saya ketemu Bu Ineng, 2 tema. Jangan lagi kamu berbisnis sama keluarga itu. Karena tidak nyambung chemistry-nya. Jadi apa yang nyambung ya Allah? Ada 2. Jadi disitulah saya menemukan tema hubungan. Yaitu apa? Kamu mengajar untuk keluarga itu. Saya ngajar di situ. Yang kedua, temanin ponakan-ponakanmu itu. Urusan bisnis tidak cocok. Udah, setelah itu saya datang ke sana, udah tenang, udah lega, nyambung. Dia masih marah, itu urusan dia. Tapi saya tetap alert. Saya tidak mau terpancing lagi untuk itu. Saya sembuhkan diri saya. Lalu kemudian kembali akur, harmoni, saya sudah ngajar di sana 11 tahun. Dan sekarang mereka semua itu banyak berubah. Jadi ini teman-teman, kenapa kita soul to soul? Waktu Mbak Ira itu ngomong, ini kita udah di atas, gitulah 70-an tahun. Masa kita masih terjebak di amaruh lawama. Jadi sudah waktunya, apapun peristiwa yang di masa lalu, memang ada rasa pahit, itu ego. Amati ego itu. Itulah gunanya kita belajar degree of soul, understanding degree of soul, dan understanding content of the soul. Alat-alatnya apa di situ. Jadi kita bisa memutar memori itu dari kacamata kolbu. Ya, gitu. Jadi kemudian saya juga bisa men-create juga dengan imajinasi saya mau bagaimana hubungan ini. Bisa, tapi dari kolbu, bukan lagi dari ego. Akhirnya kita bikin klinik, bikin sekolah, tapi dimulai tema yang nyambung. Nah, apa prakteknya dalam kehidupan teman-teman sekalian? Kalau di antara kita masih ada yang mengganggu kita dalam relationship, ya kita jangan lagi seperti orang pada umumnya nggak belajar derajat jiwa. Ketika kita terganggu dengan peristiwa itu problem ego kita. Bukan orang. Don't blame others, don't blame situation. Kalau diikuti pikiran menyalahkan seperti saya, kakak itu kok yang marahi ibu saya. Wah, itu jadi malas saya ke sana. Lebaran nggak datang. Jadi kuat-kuatan jadinya. Itu gunanya kita haji, berkorban, sacrifice your ego, puasa. Dapat ya Bu ya? Jadi sebenarnya ini masih lanjutan dari the understanding degree of soul dengan understanding content of the soul. Cuma di sini tambahannya, teman-teman mulai melihat tools jiwa kita. Memory, rasio, sentiment, imagination, sama kehendak. Tapi kalau derajat jiwa kita masih di ego, itu jadi imajinasinya bisa liar. Maaf ya, contoh ya, Bu Ineng ya. Kalau di Al-Quran kan dikatakan, apabila kamu ketemu yang bukan muhrim, tundukkanlah pandanganmu. Gitu kan. Itu teksnya tuh. Nah dulu saya artikan tundukkan pandangan itu, tundukkan pandangan mata Bu. Waktu saya SMA, ketemu orang, gini saya. Tapi setelah belajar jiwa, mata lahir bisa
begini, tapi mata imajinasi bisa nerawang, Bu. Iya kan? Pikiran kita ini kan suka kepo tuh jalan. Karena itu tahan, jangan terusin. Kalau dia sudah lihat, be alert, bertakwalah. Sedih kalau diikutin, itu bisa nyungsep gitu, pingin bunuh diri, depresi. Oke, teman-teman sekalian, saya kira cukup pengantar diskusinya. Sekarang kita soul to soul, dialog. Mudah-mudahan hal yang belum jelas pengertiannya nanti akan diterangkan. Boleh nggak? Saya mau tunjukkan atasnya. Makasih. Jadi ini yang saya bilang ini ada di buku. Judulnya ini, Psikologi Sufi. Ya, kalau Ibu klik di internet Psikologi Sufi, yang kita bahas ini ada. Ya, tapi nanti doakan nanti buku keduanya turun, saya udah ada di situ Raina. Kalau ini kadang belum tentu ngerti gitu. Ya, Psikologi Sufi. Oke, saya kira cukup. Sekarang kita dialog, tanya jawab. Mudah-mudahan Ini nggak pakai putus. Jadi dia ini. Bang Dame. Ya, silakan. Buku karangan siapa sih Psikologi Sufi? Karangan Pertama, Robert Fraser, kalau yang bulenya. Robert Fraser. Kalau yang ini Syekh Abdul Khalid. Nanti saya kirim ya fotonya ya. Oke, makasih. Bang Dame. Ya, silakan Bu. Rasanya tadi belum selesai menggambarkan atau katakanlah deskripsi dari memori, rasio, sentimen, imajinasi, dan will. Maksudnya deskripsi kira-kira ya kalau definisinya ini apa gitu. Belum terlalu diulang. Bisa diulang, Pak? Kalau memori kan Bu, daya dalam batin kita, Ya. di jiwa kita yang bisa, dia itu kayak storage, hard disk. Oke, Jadi ya. memori itu fungsi aja. Cuman tambahannya Bu, sekarang Ibu ngerti, nafsu amarah punya memorinya sendiri. Ya. Makanya ada orang koleksi batin, koleksi jiwanya itu di memorinya itu dendam, benci, sakit hati. Tapi Nabi memorinya apa? Nama-nama Tuhan. Keindahan. Makanya kalau saya ketemu anak muda misalnya umur 15 tahun, gimana cara saya membuat dia khusyuk sholat, mengerti ataupun cara dia untuk meditasi. Saya nggak bisa pakai cara napas. Belum tentu bisa dia. Saya bilang, kamu pernah nggak liburan yang nikmat? Pernah Pak, kata. Di mana? Jepang. Kasih tahu dong fotonya, dia kasih tahu saya. Nah begitu ditunjukkan fotonya, coba ceritakan. Oh dia sumringah. Sebenarnya foto itu kan memori Bu. Cuma dalam bentuk kertas kan. Nah begitu dia lihat foto itu, seperti ibu-ibu misalnya reuni. Misalnya lihat foto SMA, kan ada di imajinasi itu terkenang tuh. Ya sakit hatinya juga terkenang, ada rasanya kan. Tapi juga di situ ada wisdom juga. Itu Bu maksudnya. Jadi anak ini, kapanpun nak kamu mau tenang, kamu panggil memori ini. Nah, itulah gunanya daya memori. Tapi pada saat yang sama di daya memori itu, kita melihat itu yang mengingat siapa? Jiwa yang mana? Mutmainnah, amaro, lawamah, reodia, dan seterusnya. Nanti Bu, kalau kita sudah makin mahir diskusi ini, itu sebetulnya one self. Satu jiwa aja, satu diri aja. Cuman kalau dikasih degree ini kan kita jadi kenal nih Bu. Misalnya Ibu mau ketemu pasangan, ataupun masuk ketemu anak, ataupun ketemu teman. Itu kerasa tuh. Ini dia lagi di amarah nih. Ini lagi di lawamah nih. Kan kerasa. Kayak kita ngobrol ini apa? Dua. Mulhamah sama mutmainnah. Insya Allah. Diskusi ini. Saya tadi kan ketemu seseorang, Bu, baru kenal di Cilandak. Baru ketemu. Tapi langsung nyambung. Kenapa? Karena saya berada di mutmainnah. Jadi kalau kita di mutmainnah, apalagi rodia, getaran batin kita, itu membuat orang nyaman. Tapi kalau orang itu dendam, Bu, kerasa nggak orang yang masih dendam?
Kerasa kan? Orang cemburu, kerasa. Cemburu level 1, level 2, level 3. Kata-katanya di WA juga kerasa. Ini orang lagi cemburu nih, kerasa dong. Ini kayaknya lagi show off nih, kerasa juga dong. Posting misalnya di Instagram, posting di WA foto, itu kerasa tuh. Ini lagi show off nih. Ini benar-benaran berbagi, ada, tahu. Kan lebih asik begini Bu, jadi terang benderang. Tapi kebanyakan orang nggak ngeh nih. Coba bayangin Bu, kalau misalnya dari SMA lah, kita sudah tahu degree of soul yang kemarin. Mungkin kita nggak babak belur ngalamin hidup macam-macam Bu. Iya dong. Cuman baru sekarang kita mulai ngerti. Saya dulu waktu kerja di bank juga belum ngerti. Saya salah-salahin terus bos. Saya nggak mau ketemu orang itu. Ego saya itu, saya merasa lebih tahu dari dia. Saya pindah divisi, ketemu lagi cermin begitu. Kan kita udah bahas cermin kemarin. Bangun pagi, ke toilet, ngelihat muka jelek di situ. Jelek banget sih lu. Kita marahin cerminnya. Kita pindah ke cermin di tengah, ruang tengah. Weh, ini cerminnya lebih bagus nih. Muka kita belum dibersihin, ya tetap jelek. Ke lantai atas, pindah cermin. Kita masih memarahi cermin. Tapi kalau lawamah, jelek banget ya muka gue, itu nafsu lawamah. Nafsu ammaroh menyalahkan situasi. Menyalahkan kejadian. Nafsu mulhamah apa? Akal. Makasih ya cermin, kamu ngasih tahu mukaku jelek gitu. Kalau mutmainah apa? Dia bersihkan. Setelah dibersihkan, jadi kelihatan di situ. Jadi tahu cara. Nafsu rodia adalah kita bisa belajar dari kesalahan. Itu ridho. Kita udah berdamai dengan masa lalu. Otomatis dengan sosok itu juga selesai. Clean. Ridho namanya. Aku udah ridho dengan kejadian ini. Bukan sok ridho. Oh ya udah, terima aja deh. Ya sudah. Itu enggak, itu lawamah Bu. Nggak bisa cheating. Nggak bisa cheating pada Tuhan, pura-pura, tipu-tipu nggak bisa. Nah, bayangin Bu, nafsu ammar itu rasionya apa? Itu pengacara itu rasionya bisa ammaruh tuh. Kalau orang patah hati rasionya bagaimana? Imajinasinya apa isinya? Halusinasi. Orang patah hati itu lawamah kan? Apa isi imajinasinya? Memorinya. Luka lama. Kalau ilmuwan apa? Mulhamah, memorinya knowledge. Mulhamah. Nah, kalau kita mati Bu, ajal tiba, di jiwa mana kita berada? Derajat mana? Maka memorinya apa isinya? Apa imajinasinya? Apa rasionya? Apa kehendaknya? Makanya saya kalau misalnya ketemu anak muda, misalnya remaja, saya bantu dulu dia melihat di pikiran dia. Problemmu apa? Begitu lihat problem itu di pikiran dia dan dia bisa mengambil pelajarannya, dia nggak akan ulang lagi pasti. Tapi kalau orang udah lebih tua kan ego, nggak mau dibantu. Gitu Bu. Nah, yang lebih indah Bu diskusi ini ya, ini kan pengantar konsepnya nih. Kalau di tradisi Buddha begini, di tradisi tasawuf Islam begini, tradisi Kristiani begini, sama aja Bu. Kita alhamdulillah di dalam tradisi Islam ada begini, ada di Quran kan? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi sekarang kita tahu kalau kita mau mendengarkan Tuhan bicara apa, mutmainnah dulu. Caranya gimana? Pasrah, zikir, memanggil namanya tulus. Nah begitu kita tulus, bohong-bohong, tipu-tipu, udah amarah lawamah itu. Bang Dame. Nah, kayak sedikit Bu ya, kayak kurban Bu ya. Ya. Kurban itu kan menyembelih attachment. Jadi makanya ada ritual kurban. Itu kan simbolnya Ibrahim menyembelih Ismail. Nah, setiap kita itu ada Ismailnya tanda petik. Yang menghalangi kita untuk selalu, itu ada di memori kita. Menyembelih dendam, menyembelih sakit hati, menyembelih kemelekatan pada uang,
pada kebanggaan, pada keangkuhan. Ya, silakan Bu. Siapa? Siapa tadi Ibu Sahnas? Ya, silakan. Maaf Bang Dame, tadi boleh sedikit mundur tadi. Apa tadi? Kita harus zikir, terus panggil nama Allah. Itu gimana Pak? Tadi sebelumnya tahap-tahapnya itu? Tadi Bang Begini, Dame. ini kan Bu, knowledge ini, Ya. setelah kita belajar begini kan, tentu Mbak Sahnas, kita nggak mau lagi kayak pada umumnya orang kan. Oke. Nafsu amarah dan nafsu lawamah nggak bisa diajak ngomong, betul? Betul. Iya kan? Misalnya suami lagi bete, itu kan lawamah kan? Ya. Bisa nggak dikasih nasihat begini? Nggak bisa. Caranya Salah gimana? ngomong. Caranya kalau kita mau ini ke dia, kita tenang dulu. Kalau kita sudah tenang, caranya itu yaitu saya bilang, kalau saya selalu mempraktekkan napas sadar, zikrullah. Jadi napas sadar itu membantu kita langsung ke roh. Tapi tulus, bukan. Itu masih amarah itu yang bernapas. Tapi duduk slow aja. Nah, begitu kita udah slow, mutmainah, baru kita bisa mengamati pikiran. Itu penting tuh, saya ulang-ulang nih, mengamati pikiran, mengamati perasaan, mengamati ego, mengamati marah. The ability to observe your ego, itu namanya alertness, takwa. Jadi kalau Mbak Sahnas sering dengar Ustaz ngomong, bertakwalah, bertakwalah, orang banyak gak ngerti apa itu takwa. Takwa itu waspodo, alert. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena udah belajar derajat-derajat jiwa ini. I see. Oh, I get it. Jadi sebetulnya what Islam is all about, Islam is about alertness. Takwa, iya salah satu. Tapi juga ada surrender, pasrah. Makanya takwa itu saya kasih, kalau ini ego kan nafsu amarul lawama, akal murhama, kolbu mutmainah. Takwa itu antara akal dan kolbu. Oke. Berpikir tapi tidak liar. Ya. Dia bisa, caranya apa? Bisa mengamati pikiran, mengamati perasaan. Supaya bisa mengamati pikiran perasaan, amati napas dulu. In. Out. In. Mudah sekali ke mutmainah itu sebetulnya. Dengerin musik juga jadi mutmainah. Tapi kita lebih kelarut. Tapi kalau mindfulness, alert yang takwa, itu kita tidak larut. Alert, takwa yang tidak larut. Okay. Belanja misalnya nih Mbak Sahnas. Belanja. Ada orang kan amarah. Borong. Begitu bawa ke rumah belanjaan, nyesel. Jadi lawama. Tapi kalau takwa, pingin belanja, tapi ini nggak perlu. Dia juga bisa menikmati, tapi tidak didikte oleh barang. Itu takwa. Beli, tapi pas. Tindakan yang alert itu namanya soleh. Soleh artinya appropriate. Jadi bertakwa jadi tahu, soleh itu appropriate. Appropriate. Soleh itu bukan baju koko kemana-mana, bukan. Bukan berjilbab kemana-mana. Soleh means appropriate. Appropriate. Pas gitu ya? Appropriate. Iya, pas. Nah, bisa pas kan harus sadar diri, Bu. Iya dong. Oke. Thank you. I got it. Thank you. Harus sadar diri. Sambil nyatet nih, Pak. Nah, Mbak Sahnas. Ya. Latihan supaya takwa itu permanen. Itulah gunanya puasa Ramadan. Oh. Makanya kan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sadar, wajib kamu menahan diri puasa. Agar kamu bertakwa. Butuh latihan, Bu. Oke. Apakah hanya di dalam Ramadan aja? Berpuasa No, Bu, no.
Justru sekarang meskipun saya hanya menyampaikan Ramadan 30 hari itu sebetulnya maksudnya itu, tapi banyak orang nggak ngerti. Jadi banyak orang melakukan puasa Ramadan nggak berubah apa-apa, Mbak Sanas. Iya. Sekarang kan jadi ngerti. Karena sudah ngerti, tidak harus nunggu puasa Ramadan. Sekarang pun kita latihan. Ngadapin macet, perlu alert nggak? Alert. Baca WA, baca Instagram orang. Itu kan bisa kemana-mana tuh pikiran kita liar tuh. Dan kita harus berani memutus cara berpikir lama. Itu namanya korban, menyembelih. Oh gitu. Korban kan sembelih. Bukan kambingnya, Bu. Sisi hewannya kita, ammaroh lawamah, memori ammaroh lawamah kita sembelih. Oh, jadi diputus itu disembelih. Jadi kita harus putus. Iya, itu maksudnya. Memori lama kita. Oh, yes. Supaya dosa yang lalu, beban yang lalu dan akan datang dihapus. Kalau dari sembelih kan jadi enteng. Itulah pahala ya, kalau mau bicara pahala ya. Itulah karunia Allah kalau kita puasa Arafah, puasa kurban. Kan ada tuh 2 hari atau sehari. Ya. Thank you ya Mbak Sanas ya. Nanya gini jadi tektok nih. Soul to soul. Jadi bisa connect dan dirasakan. Ya. Ini kan jadi kalau misalnya, kok kamu nggak benci lagi sama dia? Ya ngapain? Saya udah sembelih. Kalau udah disembelih Mbak, hubungannya jadi kembali baru. Itu yang saya alami. Saya sembelih marah saya. Dendam kesal saya sama kakak saya di pikiran saya. Begitu sembelih hubungan jadi bagus. Jadi otentik, tidak basa-basi lagi. Got it. I got it. Bang Dame. Thank you, Bu. Ya. Bang Dame, berpuasa itu maksudnya kan menahan. Bisa nggak berpuasa itu bukan puasa yang dikatakan nggak makan, nggak minum, tapi misalnya kita biasa belanja, boros, terus saya menahan diri gitu misalnya. Untuk nggak belanja, untuk beli yang penting-penting aja gitu, itu bisa juga Itu sudah tirakat puasa. Jadi ada puasa syariat. Puasa syariat itu lahiriahnya menahan tidak makan dari subuh sampai maghrib dalam tradisi framework Islam. Tapi tujuannya itu, Bu, untuk melatih kita menahan nafsu rendah. Tidak belanja berlebihan, tidak marah, tidak buka WA kalau bikin ribet, kan gitu, Bu. Ketika kita sudah disiplin 30 hari berlatih begitu, kita jadi bisa mengamati sisi-sisi rendahnya kita. Ya kan? Makanya perlu 30 hari, Bu, disiplin. Jadi melalui puasa syariat, kita tirakat jiwa kita, latih. Jadi ceritanya saya di sini menemani ibu-ibu untuk bisa puasa tarekat, puasa soul. Karena kalau nggak direm, Bu, bablas. Benar nggak, Bu Inem? Tapi juga nahan itu jadi, waduh, merana. Nggak juga, itu jadi lawamah. Menahan untuk bisa mengamati, ini perlu nggak sih dibeli? Kalau perlu beli aja, tapi dengan takwa. Dengan alert. Boleh kok menikmati benda, boleh, Bu. Tapi kalau kita beli banyak, benda bisa membebani jiwa nggak? Makanya banyak orang barangnya itu membebani dia. Nah itu namanya nggak takwa dia. Belinya apa? Pakai ego. Nah ini kan perlu self-inquiry, penyelidikan diri. Itulah gunanya suluk, Bu. Diskusi begini. Kalau kita nggak belajar begini, Bu, sampai kita usia tubuh kita 60, 80, ngikut. Masih ada di memori. Dan kalau kita expire, tubuhnya mati, itu belum selesai. Ngulang lagi, itu yang disebut neraka. Jadi sekarang kita sudah bisa mempersiapkan diri supaya matinya kita itu nikmat. Dengan cara apa? Suluk.
Aku nanya ya. Ya, silakan Bu Ira mau nanya. Nggak ada kopi nih. Udah santai aja. Udah nanya dulu. Nggak nanya dulu. Lebih penting ini. Silakan. Enggak, ini kan manusia itu kan mempunyai bermacam-macam rasa. Iya. Ada rasa enak, nggak enak, manis, pahit. Nah, yang ini. Itu kan rasa fisik. Ya, ini rasa benci, dendam, kesal. Itu kan itu rasa itu ya. Nah, ada rasa benci, ada dendam, takut, apalagi itu yang seperti itu. Nah, itu saya justru mau nanya ya. Misalnya rasa-rasa ini bagaimana? Apa sih rasa benci itu yang seperti apa? Memori, itu memori. Kalau tidak ada kejadian dulu yang membuat kita sakit hati, itu nggak mungkin ada. Ada orang nggak ada rasa bencinya. Ya, nah, kan saya juga selalu tanya rasa benci seperti apa sih? Misalnya kan hari-hari ada nih, orang bilang gue benci deh, gue benci. Nah, pikiran itu pikiran yang tidak disadari. Begitu datang rasa benci itu kan muncul di pikiran, kayak mind attack, serangan pikiran. Terus benci sini, iya. Di sini benci. Enggak, sebenarnya bukan masalah tempatnya, disadari aja. Didatang si benci. Nah, kalau sudah begitu, observe. Itulah gunanya meditasi. Itulah gunanya self-inquiry, ikro. Tarik nafas. Nah, jangan diikutin bencinya. Kalau diikutin, misalnya, kenapa sih dia begitu? Kenapa ya? Nah, di pikiran kita imajinasi akan meng-create story. Jadi sinetron. Nah, sekarang ayo bangun. It's just pikiran lewat doang. Benci kan, dia berbuat apa? Misalnya kita benci. I don't mind. It's not my business. Bukan urusan kita. Kita harus rem. Kalau kita berurusan sama perilaku orang, nanti kita ke bawah. Be alert. Kan gini. Kalau rasa seneng kan kita seneng gitu kan. Tapi kalau rasa benci seperti apa? Apa dia berbuat apa terhadap kita sampai kita benci? Nah, sampai itu degree-nya yang mana? Kita punya ekspektasi tentang sesuatu pada dia. Dia tidak begitu. Kita bisa kesel. Kalau diterusin bisa benci. Kalau diterusin bisa dendam. Makanya kalau kita udah belajar, stop. Puasa. Kenapa? Karena itu nafsu amarah. Pikiran, perasaannya nggak bisa kita amati. Ingat itu. Belajar sekarang mengamati pikiran, mengamati perasaan. Be alert. Jangan lagi dipegang orang remote-nya jiwa kita. Jangan orang lain lagi menentukan mood-nya kita. Nah, ketika kita sudah bisa waspada terhadap batin kita ini, tidak terganggu dari luar, itu namanya takwa. Makanya di Quran banyak banget bertakwalah. Degree dendam, apa itu? Itu lebih lagi beyond. Dendam itu nanti bisa membunuh. Misalnya Hitler. Hitler itu kan masa kecilnya selalu disakiti oleh bangsa Yahudi. Hitler, cerita dia kan? Itu membesar dendamnya, dia punya kekuasaan, power, dia lampiaskan, bisa begitu. Itu skala besar. Nah, teman-teman sekalian, pada waktu pikiran perasaan itu datang, misalnya saya marah, saat ini, 5 menit kemudian saya gembira. Kan ada 2 perasaan, marah, gembira. Kalau mau detail ada kesal, ada cemburu. Aku marah, kan 2 kata. Aku, I am anger. Anger ini kan pikiran, perasaan. Aku bukan itu. Sadari, aku bukan marah. Marah hanya sejenis pikiran yang lewat aja di batinku. Itu yang saya maksud mengenal diri melalui ikro. Jadi belajar pada saat sedih itu datang, aku bukan sedih. Amati. Gue disakiti terus, itu jelas amarul lawamah. Makanya begitu kita sudah bisa mengamati sedih, kita sadar bahwa aku bukan sedih.
Sedih salah satu, koleksi memori aja. Kayak kita nonton film hantu di bioskop XX1. Kita bisa takut karena kita login kepada cerita itu di imajinasi kita. Tapi kalau kita sadar itu cuma film, nggak mengganggu, ya enjoy aja. Pulang dari bioskop, selesai. Iya, jadi mengamati, iya. Nggak apa-apa, awal-awal ini memang perlu diteliti begitu supaya nanti, jadi apapun yang datang di WA, di pikiran, nggak mengganggu kita lagi. Oke. Saya mau tanya, Bang. Ya. Itu kan amarahnya dibilang bahwa kita harus tahu bahwa itu alert bahwa kita lagi marah, tapi kita harus mengalihkan jadinya kan? Bukan mengalihkan, Bu. Apa bukan mengalihkan. Saya ulang, mengamati. Oke, mengamati. Tapi kita harus juga bilang dong bahwa kita memang marah karena suasana. Saya marah dengan Bang Dame, ya karena Bang Dame itu tidak memenuhi janji dan seumpamanya, ya. Nah itu kan saya mesti bilang saya tuh marah loh Bang pada waktu ini, sekarang ini karena saya coba abang nggak menepati janji gitu. Boleh nggak itu? Oke, gini Bu, marah dengan amaroh itu ego, itu ke bawah tidur, oke? Kalau marah dengan lawamah kependam, jadi nyesek, makanya bisa kan? jadi cancer. Lawamah itu kan jadi nyesek, nggak bisa dikeluarin. Ya. Kalau marah dengan nafsu amaroh itu dilampiaskan, oke, itu ego. Dan dia bisa nggak tidur. Kalau marah dengan nafsu lawamah, itu dia nyesek. Itu banyak orang cancel gara-gara itu. Tapi marah dengan nafsu mulhamah, itu mengingatkan, Bu. Bisa bedain? Bisa, tapi what to do gitu. Apa yang kita harus kerjakan? Yang mana? Kita bilang sama orang itu. Good. Oke. Jadi itu namanya marah dengan logik. Selesai. Ya. Dan kita juga jadi ngerti, memang dia begitu. Tapi saya nggak entertain pikiran saya membenci dia. Dan juga nggak judge dia. Orang kan bisa lupa. Oke. Kalau mutmainah beda lagi, Bu. Mutmainah. Kalau mutmainah bagaimana? Atau rodia? Ya, dia memang begitu. Acceptance. Ya? Acceptance. Iya, itu level tinggi. Kalau mardia apa? Tidak ada orang yang berani datang mengganggu dia. Itu mardia, nomor 6. Ini pertanyaan bagus, Bu Yani. Terima kasih banget pertanyaan ini. Tapi kalau kita accept, tapi kita tetap masih ada kan bahwa itu memorinya akan ada dong. Lawamah, oke. Ya, memori itu masih ada sehingga akan refreshing lagi pada suatu hari gitu loh. Karena itu Bu Yani, kalau karena itu kita perlu ada disiplin kayak saya. Sebelum tidur, saya tidak mau tidur sebelum saya putar apa yang saya lakukan seharian. Misalnya nih, nanti malam saya akan putar nih kejadian ini. Saya observasi lagi. Saya belajar lagi. Itu namanya takwa, itu namanya muhasabah. Jadi saya tidak membiarkan ada pikiran yang ganjal. Saya bawa tidur, nggak mau saya. Apalagi ada orang 10 tahun. Ngapain kita belajar begini? Ganjal misalnya? Yuk, kepikiran membebani kita. Kenapa dia begitu sama gue? Itu kan ganjal. Iya. Nah, kalau kita udah belajar ini, Bu Yani, kita mengobservasi. Pelajarannya apa ya kejadian ini? Saya kasih tahu kartu truknya. Kenapa dia masih datang, Bu Yani? Residu itu masih datang. Karena belum tuntas pelajarannya. Right. Maka diulang. Pelajarannya. Yes. Makanya kalau ada problem begitu, jangan tunda, jangan skip. Coba betapa banyaknya orang skip kan? Iya. Itu dia. Sehingga tidak diselesaikan gitu kan? Yes, diulang terus sampai maaf ya Bu, begitu tubuh ini expire, jiwa nggak bisa balik, dia ngulang. Itulah cerita hidup. Jadi kodok lagi ya? Kapan-kapan kita bicara life after death ya, nanti. Ya. Bagaimana minggu kita depan. bisa mengetahui dengan Minggu depan. clear hidup sesudah mati.
Oke. Hidup sudah mati. Oke. Salah satu buah dari diskusi ini, Bu Yani dan teman-teman, adalah misalnya ini setelah kita ketemu, kita itu tiba-tiba kok tidak jadi pemarah lagi, tidak mau lagi entertain yang nggak penting-penting, karena menghambat. Maka nanti kita akan tiba-tiba dijauhkan oleh situasi dengan orang-orang yang menarik-narik kita ke nafsu ammarul lawamah. Nggak apa-apa. Kelompok arisan kita, kelompok kongko-kongko itu berubah. Makanya kan saya bilang, yang ngumpul di sini jangan dirayu-rayu. Nggak usah dirayu-rayu. Ya kalau dia mau misalnya menyelesaikannya nanti setelah mati, ya udah ngulang lagi. Oke. Tapi Bu ya, semua peristiwa itu ayat Allah. Allah mengajari kita melalui peristiwa. Jadi jangan lagi mencela peristiwa apapun termasuk yang pahit. Pasti ada sesuatu yang perlu kita pelajari dari sini. Caranya gimana? Caranya kembali ke kolbu. Mohon. Nanti akal kita akan dibimbing untuk memaknainya. Kembali ke kolbu. Jangan akal-akalan. Jangan cari pembenaran. Oh. Mutar itu nanti. Mumet, benang kusut. Oke. Bang Dame. Ya, Bu Mia. Rasa-rasanya ya, mungkin selama beberapa bulan terakhir, terutama selama pandemik ini Bang Dame, apalagi setelah dengar Bang Dame di self inquiry, lumayan sih gitu, lumayan dalam keadaan sehari-hari dengan keluarga, dengan teman atau dengan ya kalau dengan pekerjaan kan udah jauh ya, udah enggak. Tapi mungkin nggak tahu GR, nggak tahu enggak, rasanya sih mungkin sudah sampai ke level 4 nih, sedikit aja mungkin level 4-nya. Udah bisa kenal, Lebih intens. Wow. Lebih intens. Bisa menerima apa yang ada di sekitar sini, apapun mengenai keluarga atau apa sih sudah lebih sana. Tapi, nah masih ada tapinya nih Bang. Saya paling suka tuh dari misalnya dari 4 atau dari 5 ke 4, tiba-tiba ke, saya nggak tahu nih, ke 1 apa ke 2. Tahu nggak apa Bang? Kalau sekarang mendengar, emang sih nggak ada urusannya sama saya, nggak ada urusannya sama keluarga, tapi urusannya sama di luar ini, di luar kita di di negara kita gitu. Ada orang kelompok-kelompok yang selalu menyampaikan hal-hal yang nggak benar, yang Oke. itu susah. Dan itu tapi itu saya sampai itu mungkin hanya menjawab di WhatsApp apa di Instagram, tapi ada rasa gitu. Karena gemes banget gitu Bang. Gimana caranya, apalagi kalau dihadapkan kepada pembicaraan di WhatsApp yang mereka yang menyerang gitu. Nah, itu gimana? Terima kasih Bang. Iya Bu, saya juga sering begitu dulu. Jadi contoh ya Bu, saya bahkan dulu memikirkan kejadian di Timur Tengah, karena sekarang online kan. Apa deh? Iya, kenapa di umat Islam kok begini online? Apa di Timur Tengah? Kenapa umat Islam begini? Kenapa bangsa ini begini? Muncul di pikiran saya ribet gitu. Padahal saya nggak bisa ngapa-ngapain. Secara aktual saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi pikiran saya jadi jalan-jalan kemana-mana dan bikin saya lemes. Oke? Nah disitulah pentingnya Bu. Saya bersyukur saya ketemu my guru, saya Tusen Nasar di George Washington. Dia memberi saya wawasan peradaban. Ini loh siklus peradaban. Ini akan selalu terjadi siklus. It's a game. Jadi itu bukan urusanmu. Makanya banyak ustadz-ustadz juga. Banyak orang-orang baik stres melihat perkembangan politik. Padahal udah nggak punya taji. Udah nggak menjabat. Jadi stroke. Nah kenapa? Karena waktu dia jadi pejabat itu masih ada di memori dia. Sisa-sisa sesuatu yang dia belum lakukan dengan baik. Karena itu kita harus belajar detach. Saya sekarang aja Bu ya, sekarang. Itu begitu sudah mulai attach pada sesuatu, misalnya apapun, itu saya udah mulai waspada tuh. Mulai nih. Nggak saya biarkan lagi. Karena begitu saya login,
Udah, tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati. Jadi irama pikiran kita, gerakannya itu harus sering diwaspadai, Bu, diamati. Istilah saya itu ada satu mbak nggak bisa tidur, saya temani juga. Dia orang baik nih, mikir macam-macam. Sampai dia konflik juga sama ibunya, akhirnya tiba-tiba saya kasih tahu, ikro bukan urusanmu, jangan urus. Dia nemu satu quote begini, saya tidak harus mengerti semua kok. Saya tidak harus mengerti semua kok. Saya fokus, makanya saya bilang, fokus sama yang primer, apa? Inner peace, dapat wisdom. Kecuali kalau kita sudah mulai diberikan amanah lebih besar, dan kita bisa menggunakan power itu. Saya kalau pernah satu masa 2006, saya nggak mau jadi ustadz. Bener, Bu. Tapi begitu tafakur lagi, ya makanya ustadz ini bukan identitas apalagi apa istilahnya itu. Mau jadi nyari panggung, ngapain? Tapi kalau casing ini, form ini efektif menemani jiwa orang, kenapa enggak dipakai? Iya dong. Kan itu bagian dari dharma. Tapi bukan untuk lagi mau menggrab gitu. Masih ada teman-teman saya yang kan 2 kali dulu ketemu balik muda. Masih senang dipuja, ini ada juga. Malah memanfaatkan ada. Karena gampang. Tapi ada hukum karma. Hukum kausalitas. Siapa yang menanam, dia yang metik. Saya sendiri berdoa, Bu. Ya Allah, pertemukan dengan aku orang-orang yang merindukanmu. Udah. Ibu tahu dong. Saya cerita Mbak Ira ketemu di grup ini, tahulah. Makanya mereka nggak ngundang saya lagi. Ngapain juga? Hanya basa-basi. Grup menteng. Ini grup itu, tahulah Bu Yani itu. Boro-boro kita ngomong begini, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa kenapa? Maksudnya nggak nyambung atau mereka memang belum sadar? Belum mencari, Bu. Dianya belum mencari. Kan niat orang bisa macam-macam. Walaupun udah 60 tahun ke atas. Betul, Bu. Betul. Belum kejedot soalnya. Udah kejedot. Udah kejedot tapi nggak ada yang Tapi ngasih lain. tahu. Makanya modalnya itu tulus sama be humble. Ingat tuh 4 tuh, tulus, rendah hati, akal, kan kita bahas filosofi juga di sini. Sama syariat yang kita punya maksimumkan. Kalau belum bisa tahajud, ya nggak usah merasa bersalah. Kalau 5 waktunya bisanya 2, ya 2 dulu. Nggak usah merasa bersalah. Kan nanti kita menemukan ritmenya kita komunikasi dengan Tuhan. Tadi Pak, tulus, rendah hati, humble, and satu lagi? Akal sama syariat dimaksimumkan. Karena itu mengundang berkah. Syariat. Kan dari kecil kan kita udah dikasih bentuk penyembahan. Jangan melakukan ritual untuk show off. Jangan baca Quran one day one juz untuk show off. Nggak ada nilai itu. Tapi kan ibu-ibu tahu ada yang begitu kan? Banyak banget. Kejar tayang. Tapi ya memang ada, itu yang saya masih kanak-kanak. Tapi kalau ada orang dia baca Quran, dia teliti, dia resapin, dia diam-diam aja. Ketika ada orang nanya, nggak mendadak jadi ustazah juga. Kan ada sekarang dadakan jadi ustazah. Saya aja pingin pensiun dari ustaz. Cuman karena ini masih iya beneran. Mending ketemu sama soul to soul aja. Pakai namanya kan. Cuman dalam konteks Indonesia kita appropriate, bijak. Ya dong. Di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Tapi Bang Dame, terkadang kita juga bukan seperti tadi Mbak Mia sampaikan. Jadi Mbak Mia sampaikan terkadang itu kita tuh kayak bukan sok tahu, tapi geram bahwa misalnya nih orang nih kok nggak ngerti sih, padahal dia nggak semestinya harus demikian. Nah,
ada dua hal kan yang kita bisa sampaikan dengan niat baik, atau yang satu lagi dengan kita mau show off. Nah, ada dua ya menurut saya nih Pak, Bang Dame, correct me if I'm wrong. Jadi kalau kita menyampaikan dengan niat baik, bukankah itu sesuatu yang baik? Not showing off, tapi just telling them bahwa niat baik itu bahwa you're wrong. Not that I'm right, tapi saya udah belajar, tapi kayaknya kamu salah gitu. Boleh dong kita ngomong gitu, boleh nggak? Bentar, sebelum ke situ ada satu yang dilupakan. Apa Bang? Menyadari saya geram. Oh, menyadari geram. Menyadari apa? Menyadari saya geram. Itu nggak boleh. Oke. Bukan masalah boleh dulu. Sebelum kita action, saya mau mengingatkan dia, show off atau jujur hanya memberitahu. Tapi kita harus sadari saya geram. Ini bukan salah benar, geram. Oke? Nah, kenapa saya geram? Karena kita diingatkan Tuhan, kau masih terganggu dengan urusan begini. Makanya dikirim situasi itu. Jujur Bu, yang begitu-begitu tuh nggak nongol lagi ke saya Bu. Karena itu nggak masuk lagi dalam orbit pikiran saya. Udah selesai. Dulu-dulu ya. Ada orang, aduh, mesti gua kasih tahu nih. No, it's not my business. Jadi kenapa masih datang ke kita itu? Karena kita masih ada gelombang di situ. Orbit pikiran kita. Makanya fokus kita, masih dihadirkan yang begini ke aku. Lama-lama Bu Sahnas, Bu Mia, dan teman-teman, nggak nongol lagi orang begitu ke kita. Tidak diperlihatkan Tuhan. Teman-teman ya, apa yang kemarin di Amerika itu, siapa namanya? George ya? Yang masalah rasis itu. Oh ya. Oke ya. Itu polisi menekan leher si orang itu kan secara fakta hukum positif si Jos itu salah, dia pakai uang palsu, oke? Tetapi si polisi itu juga kejam, oke? Nah, yang begitu itu membuka mata dunia. Tahu nggak, Mbak? Apa pesannya? Sebetulnya yang begitu itu banyak sampai sekarang di penjara. Sekarang yang begitu itu banyak saat kita ngobrol begini, ada pembantaian di mana-mana, tapi tidak masuk dalam orbit pikiran kita. Berarti kita bukan chapternya di situ. Jadi kejadian kemarin itu sebetulnya membuka mata dunia juga, meskipun itu hanya ditunggangin politik kan, udah nggak murni lagi. Artinya apa? Kita tidak membenci si George salah, si Floyd itu juga salah, tetapi isu ini viral untuk membuka mata dunia di sudut belahan bumi manapun masih ada penganiayaan seperti ini. Jadi kadang-kadang Tuhan hadirkan peristiwa begitu. Bukan kadang-kadang cuma men-trigger balancing aja. Makanya saya bilang perlu kita ada ilmu tentang peradaban. Ini sebetulnya presiden, para DPR, pemimpin itu bisa nggak tidur kalau nggak punya ilmu ini. Jadi pada saat kita geram, kita amati dulu geramnya. Nah, bahwa nanti hati kita atau kolbu kita memerintahkan, ingatkan, tapi jangan jangan expect dia berubah. Hanya ngasih tahu aja. Nabi juga diingatkan. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada pamanmu. Kamu hanya memberi peringatan. Jadi ada tambahan kan. Bisa aja kita ingatkan dia itu karena memang mengingatkan saja. Atau kita, ada orang show off. Kebanyakan sih show off karena belum kenal 7 derajat jiwa ini. Iya betul. Iya benar. Kerasa kok Bu. Kalau orang show off itu kerasa. Iya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kayaknya most of the time show off. Makanya. Ya nggak Mbak Yani? Benar banget. Tapi ya Pak Bang Dame ya, kalau seumpamanya kayak tadi yang Cut bilang, manggilnya Syahnaz kamu ya? Apa aja Mbak? Dia bilang bahwa
dia amarah itu ada, dan Mia juga bilang tadi bahwa Iya. kadang-kadang emang kita kembali lagi ke nomor 1 dari 4 atau 5 itu udah ada, taunya kembali lagi nomor 1 karena situasi. Nah, boleh nggak kita ya, karena sumpamanya dalam WA group gitu deh, sumpamanya orang-orang itu kita nggak setuju jadinya kan, nggak ada membuat kita marah gitu. Untuk menghindari kita marah, boleh nggak kita quit aja, kita pergi? Yes, bisa. Itu bisa. Menghindar. Sebentar. Bisa. Gitu. Misalnya kita quit, keluar. Ya. Tapi kita tidak ikro, tidak self-inquiry. Oke? Sih. Ya. Oke, maka kita masuk grup lain, ketemu lagi yang begitu. Pasti. Karena kita belum selesaikan di diri kita. Boleh kita quit, tapi selesaikan. Oke, kalau nggak diselesaikan, maka kita akan ketemu grup lain, akan ketemu lagi yang begitu. Pasti. Iya. Karena adanya di kita ya. Karena itu mengundang, Bu. Gelombang batin itu mengundang, makanya ilmu cermin. Iya, betul. Ya. Oke. Iya, betul. Ini butuh kerendahan hati, Bu Yani. Kalau Iya. kita kalau di forum ini kita tidak siapkan jiwa kita kayak kemarin, itu nggak berani ngomong begini, nggak bisa ini. Makanya ini jadi sahabat spiritual. Masa iya sih Bang Dame? Emang kalau kita nggak siapin gini, kita nggak bisa ngobrol gini? Enggak. Lu nolak terus. Kita aja nih ngomong nih, kita kan nggak tahu tiba-tiba ada yang denger itu, nggak gitu. Ada suara-suara. Iya. Tapi kan sekarang kita saling belajar. Iya. Jadi Bang Dame sekali lagi diselesaikannya itu dalam diri kita ya. Pelonjakan dari 5 ke 1 itu kita harus mengamati, kita harus Memohon supaya diberi petunjuk. Dan kita abaikan mereka atau gimana? Nah, begini. Pertama, prioritas kita itu kan ke dalam. Ya. Itu penting, makanya tawaf itu anti clock. Bukan jam. Ya. Dan pakaian ihram. Itu. Emang apa itu filosofinya anti clock kalau kita tawaf? Coba, kalau jam itu masih ke 1-2 dia. Iya, betul. Fokusnya. Iya. Jadi kalau ada peristiwa nyalain orang, itu namanya jam. Clock. Tapi kalau anti clock dia ke dalam. Iya. Anti clock kan ke dalam. Iya. Inward. Jadi harus inward looking gitu ya? Yes. Dia ke dalam. Okay. So we have to have always inward looking. Jangan selalu kita nyalahin. Betul. Nah, orang yang ke dalam itu dia pakaian ihram. Pakaian ihram itu kerendahan hati, ketulusan. Oke. Maknanya ada juga ya. Ya, tahu ya. Ada maknanya. Tapi ada sesi aja. Oke juga ada makna-maknanya. Sip. Bang Dame. Ya. Bang Dame. Ya, silakan. Ada dalam diri manusia tuh ada juga sifat yang judging orang gitu loh. Bahwa kita padahal mungkin kita melihat sesuatu terus kita langsung ngejudge seperti itu. Padahal sebenarnya enggak seperti itu gitu. Kalau setelah kita bertemu, setelah kita mengenal, mungkin juga kita yang salah gitu loh. Mungkin kita yang berpikiran terus kita, ini orang nggak sama kita, terus kita judge gitu. Itu posisi di mana tuh di? Nah, gini, Mbak Inen, ini bagus juga nih. Orang yang berada di nafsu ammaroh lawamah, dia tidak sadar dia judging orang. Oke? Iya kan? Orang nafsu ammaroh lawamah itu yang disebut sebenarnya orang yang tertutup. Kita pun kalau lagi begitu, itu nggak mau dikasih tahu apapun. Oke? Nah, setelah kita belajar 7 derajat jiwa ini, kita jadi tidak mau lagi mengentertain nafsu ammaroh lawamah. Kita cepat sadari. Oke? Nah, pada saat kita cepat menyadarinya, dia tidak lagi mengendalikan kita kan?
Karena itulah pada waktu ada satu peristiwa, wah kayaknya dia begini, kan gitu muncul kan. Cepat amati Bu, pikiran itu. Ternyata begitu ketemu, dia nggak begitu, selesai. Tetapi ada ikroknya lagi Bu. Kita, peristiwa itu men-trigger masa lalu kita. Jadi di masa lalu ada peristiwa yang mirip, yang belum kita selesaikan. Ke-recall gitu ya? Recall. Jadi kejadian itu hanya mengingatkan kita untuk menyelesaikan sebuah peristiwa yang dulu pernah terjadi, kalau bahasa psikologi di alam bawah sadar kita, yang belum selesai. Alhamdulillah ke-trigger, ke-recall. Sehingga sekarang dengan kesadaran alertness sekarang ini, kita mohon nama ya Allah, bantu aku bisa keluar dari sini. Jadi tidak ada lagi pikiran kita dihabiskan waktunya untuk menyalahkan orang, mendramatisi diri sendiri. Nanti lama-lama kita mulai slow, mulai meditatif, mulai banyak zikir, bukan cuma nyebut, lebih silent. Nah, ketika sudah begitu, itu yang dibilang Bu Mia tadi, lebih intens peace-nya. Jadi appropriate, jadi alertness gitu. Kita mulai juga tidak lagi ditarik-tarik oleh diskusi-diskusi desire yang membuat kita jadi ribet. Saya kadang-kadang Bu, kalau ada orang, sedikit Bu, kalau kadang-kadang ada orang memancing amarah saya, itu saya udah nggak mau lagi memberikan fokusnya lain dia. Dan juga tidak mau juga, saya mau ngasih pelajaran buat dia. Siapa gue? Tapi itu saya jadikan trigger, Tuhan hadir ngingatin saya. Itu dulu fokus saya. Sehingga saya coba diam, ingat peristiwa masa lalu yang belum saya maknai. Jadi self-inquiry, tawaf ke dalam itu terus jadi satu habit. Jadi way of life. Makanya kan kita pergi umroh atau haji itu supaya kita menjadikan kembali ke dalam itu way of life. Itu namanya haji. Bu Haji gitu maksudnya itu. Bukan cuma dapat labeling haji, tapi cara berpikirnya udah memang berubah. Makanya 7 tuh Mbak Sahnas. 7 derajat jiwa, 7 tawaf. Iya. Iya. Jadi harus Seru, selalu ya? introspeksi. Iya. Ikro. Ikro tuh introspeksi. Oke. Oke. Alert. Bagus Mungkin juga ya kalau nggak, kita. Ada bukunya mungkin itu. nggak, Bang Dame, sorry. Bang Ya. Dame, Iya, silakan Bu. mungkin nggak kita, misalnya di dalam satu diskusi yang berbeda kelompok gitu ya, kita tetap ada di dalam, tapi kita nggak menghindar gitu. Kalau supaya damai kan kita menghindar, tapi kita tetap ada di dalam, tapi kita bisa berkomunikasi gitu loh, dengan menggunakan 7 derajat jiwa ini dipakai gitu loh. Bisa Bu, bisa. Saya punya grup banyak, saya tidak aktif. Saya pantau juga. Tapi sudah tidak mengganggu saya. Kadang saya aktif gitu. Tapi perlu takwa Bu. Coba yang lain agak di-mute supaya ini bening suaranya. Nah, Bu Ineng, itu betul Bu. Jadi kita tetap berada di situ. Kalau metode yang pertama tadi kan kita merasa terintimidasi oleh situasi itu. Oke, kita keluar dulu. Terus saya bilang sama Bu Yani tadi, kalau kita keluar quit dari tempat itu, grup itu, tapi kita masih belum self-inquiry, kita tidak selesaikan di dalam, maka nanti kita akan ketemu grup yang serupa, beda casing, chapternya sama. Itu yang disebut mutar terus. Tapi juga bisa begini Bu Ina, kita ada di grup itu, tapi kita mengamati reaksi jiwa kita. Malah kita jadikan satu pembelajaran. Tapi itu butuh alertness Bu. Sama seperti misalnya orang sudah nggak cocok sama pasangannya. Bisa tetap bertahan, alertness.
Kan ada cinta bentuknya pengabdian. Tapi ada juga gue keluar hijrah. Makanya Nabi di kota Mekah 13 tahun bertahan. Nabi kan nafsu kamilah. Tapi begitu umatnya juga terintimidasi, ada perintah hijrah dulu ke Madinah. Makanya ada hijrah, pindah dulu. Setelah itu membenahi diri baru balik ke Mekah. Nah, ini kan perlu jujur sama diri sendiri. Ini modal Bu, ini 7 derajat jiwa ini modal banget. Jadi kita berada di dalam situasi itu sambil terus belajar gitu ya. Jadi kita nggak keluar gitu. Alert Bu, alert. Sampai nanti juga apapun yang datang di situ kita bisa observe tanpa judging. Karena di dunia ini selalu ada siang malam, ada hitam ada putih. Itulah dunia, dualitas. Ya kalau Tapi itu misalnya kita berpikir bahwa oh kita nggak selalu benar gitu loh, mungkin aja dia benar, cuma kita belum tahu sampai setingkat dia gitu loh. Mungkin nggak begitu kita berpikir begitu? ya masing-masing ngecek aja Bu, kayak kita sekarang nih. Kan kita sekarang ini kan, tapi jangan juga sampai ya udah deh, menggerutunya di dalam gitu. Ya kadang-kadang kita keluar nggak apa-apa. Ada momen begitu, makanya kan puasa ada 30 hari, skip dari dunia, retreat, terus balik lagi. Karena itu butuh keberanian juga Bu, keluar dari grup-grup begitu. Ini aja ya WhatsApp grup, kita udah nggak nyaman masa pilkada atau pilpres, mau keluar susahnya minta ampun, padahal left aja. Kalau ada yang nanya, ya mau keluar aja gitu. Tapi gimana ya? Nah, kita terintimidasi. Lawama. Ada sedikit tidak apa-apa, ada berani-berani dikit aja keluar dari pakam yang ada. Tapi bertanggung jawab. Kalau saya setuju sama Mbak Ineng. Kita tetap aja di situ sambil berusaha untuk menyelesaikan ke diri, tapi juga mungkin bisa mengikuti atau bahkan menyampaikan hal yang kalau mungkin menyampaikan bahwa hal itu tidak benar misalnya. Begitu sih. Ya, kalaupun kita sampaikan Bu Mia, ya. Kita sampaikan, kita juga harus siap. Orang itu meresponnya ada yang pro, ada yang kontra. Iya kan? Kadang-kadang kan kalau kita nyampein, kok dia ini sih ribet sendiri jadinya, mending jangan nggak usah lempar. Jadi ini kan ada hukum kausalitas, tapi kalau ini ya nanti ya, saya belum mau ngasih tahu sekarang. Nanti kita bebas kok dari yang begitu-begitu Bu. Cuman ini dipahami dulu permainan batinnya, supaya apa? Nanti Ibu juga bisa berbagi sama teman-teman. Dalam pengertian keberadaan kita udah melewatinya. Ini kan belajar sadar nih Bu, belajar sadar jiwa kita itu apa sih isinya itu. Content of the soul, degree of the soul. Ada orang pakai kedok agama loh, Bu Mia. Kedok agama padahal sebenarnya ego. Iya kan? Oke, seru nih diskusinya nih. Tadi itu ada Ibu Dewi ya? Ada Ibu Dewi Jarod ya? Ada. Mbak Dewi juga udah tahun. Mbak Dewi. Ulang tahun ya Allah. Ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dewi. Terima Siapa kasih. ulang tahun? Hidupnya Dewi. Ibu. Mbak Dewi. Unmute dulu. Anniversary juga, wedding anniversary. Mbak Dewi, happy birthday. Terima kasih semuanya. Birthday to you. Aduh, Happy ya. birthday to you. Doa dong buat Dewi. Bu, kita berdoa buat Bu Dewi ya. 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 Setelah itu ada satu pertanyaan di luar ini, boleh ya Bang ya? Di Boleh. Sama luar. wedding anniversary loh untuk Dewi. Oh iya. Wedding anniversary juga. Jadi Nah. doain buat mereka ya. Makasih banyak. Ya. Kita Oke, berdoa kita dulu buat Bu kita Dewi berdoa ya. untuk Dewi. Aduh, makasih Di banyak. unmute boleh ya. Doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena Allah. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha mendengar, yang maha pengasih dan maha penyayang, saudara kami hari ini berulang tahun dan juga ulang tahun anniversary, berkahi hidupnya ya Allah. Semoga di kehidupan yang sekarang ini Ibu Dewi Engkau bangunkan ya Allah untuk mengenalmu ya Allah, untuk merasakan kedamaian dalam pelukan kasih-Mu ya Allah saat hidup di dunia ini, dan pada waktunya nanti kembali kepadamu juga dalam damai ya Rahmanir Rahim. Keluarga berada dalam pelukan kasih-Mu. Ya Allah, kami yang hadir di sini juga berkahi hidup kami ya Allah. Bimbing kami agar kami kembali kepadamu saat ini ya Allah. Sadar kepadamu ya Allah. Ingat kepadamu dan merasakan bahwa kedamaian hanya bersamamu. Rabbana hab lana min azwatina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, sayangi kami ya Rahmanir Rahim. Angkat segala beban kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Happy birthday Bu Dewi ya. Terima Tadi kasih Reni ada Ibu Reni. semua teman. Ada Reni. Tadi Ibu Reni ada. Ada yang mau nanya lagi? Ibu Reni kakak di Bucut. Iya. Adik, sorry. Ya. Mbak Sanas, silakan. Ya, ini kontennya nggak tahu apakah termasuk di jiwa, 7 jiwa yang kita pelajari. Cuman di dalam Iqra ini, Bang Dame. Jadi ayah saya tuh 90 tahun. Nah, 90 tahun tapi dia suka banget baca. Jadi saya kasih Iqra ini, nah Papa tuh bilang begini, oh ini buku ini yang Bang Dame tulis, menurut Papa, ini hampir sama dengan The Secret, menurut Papa. Pertanyaan saya, kalau hampir sama dengan The Secret, katanya Bang Dame pernah mempunyai di dalam buku ini pengalaman, bahwa Bang Dame nanya sesuatu, misalnya nanya, let's say misalnya saya dapat nggak sih proyek ini, misalnya. Terus Bang Dame buka di Al-Quran, terus tiba-tiba jawabannya ada. Begitukah pengalamannya? Boleh di-share nggak? Bagaimana? Gini. Boleh di-share nggak, Pak? Banyak orang yang memahami law of attraction, the secret itu masih dari derajat amarah lawama. Amarah. It works. Itu nggak bekerja. Oh. It doesn't work. Tapi kalau kita sampai ke mutmainnah, makanya kan kalau kata Rhonda Byrne, penulis buku itu, dia kan depresi dulu tuh. Dia depresi sehingga anaknya ngasih dia buku. Kunci untuk menciptakan apapun, men-create, memanifestasikan. Itu feeling good kan? Feeling good. Feeling good itu kan mutmainnah, di situ pintunya. Kalau di Islam itu disebut bismillah. Tapi bukan sekedar kata-kata. In the name of God, the most merciful and compassionate. Di dalam dengan nama kasih. Makanya cinta itu powerful. Cinta bukan possessiveness. Itu ego. Gitu. Jadi kan sebenarnya kan hukum The Secret itu kan istilah yang baru ngeh orang-orang bule. Dari dulu udah dipraktikkan para wali itu. Iya, dari dulu udah praktekin itu. Cuman orang bule karena dia materialistik, dia nggak ngeh kesadaran spiritual. Fisika kuantum itu sudah membuktikan lebih real roh daripada materi. Makanya nanti kapan-kapan kita mulai membahas lagi life after death. Roh itu jauh lebih real daripada tubuh. Sekarang buktinya apa? Era digital ini nih. Orang itu lebih banyak perhatiannya ke ini kok, realitas digital kok, daripada realitas material. Ini aja saya ngomong sama HP kan ini. Emang ngomong sama siapa saya? HP kan physically. Tapi substansinya kita ngomong imaginal. Oke. Ya. Nah, imaginal lebih real. Kalau secara fisik kan saya ngomong sama HP. Iya. Fisiknya. Iya kan? Tapi sebetulnya yang ngomong kan pikiran. Nyambung. Iya, betul. Iya. Makanya saya sering bilang sama orang tua yang konflik sama anaknya, jangan ngomong dulu peraturan disiplin. Nyambung dulu jiwanya. Samain gelombang. Cara efektif menyamakan gelombang itu mutmainnah. Jadi untuk baca buku ini misalnya ada pertanyaan atau apapun, kan saya bilang jujur, tulus dulu. Jangan nafsu amaroh yang baca. Nggak dapat petunjuk. Jangan nafsu amaroh yang baca. Oke.
Oke. Dan memang isinya nih Bu ya, kayak apa? Saya sendiri kesadaran memerankan kehidupan misalnya halaman 89. Coba Ya. halaman 89. Oke. Coba baca Bu. Kesadaran memerankan film kehidupan. Hidup ini ibarat sebuah cerita dalam sebuah sinetron yang ada di televisi atau sebuah film layar lebar bioskop. Engkau sedang mencari tahu peranmu yang sebenarnya. Kesadaran akan membebaskan engkau dari drama kehidupan yang diputar dalam film itu. Temukanlah Nah, kesadaran. sebentar. Hmm. Kesadaran itu siapa? Roh kan? Kesadaran roh. Ya, betul. Roh. Kesadaran Terus roh. lagi Ya. dikit lagi. Temukanlah kesadaran siapa dirimu yang sebenarnya. Maka engkau akan menikmati segala permainan yang ada dalam sinetron itu. Ini kayaknya sih mudah ya bacanya gini. Cuman kalau kita ngertinya kok agak susah, Pak. Bang Dame, gimana nih maksudnya? Terusin dikit. Oh, terus, Terusin oke. dikit. Boleh jadi engkau akan berganti-ganti peran. Tetapi engkau sadar sepenuhnya akan pergantian peran itu. Dan menerima dengan lapang dada segala konsekuensi dari setiap peran. Iya Bang. Susah nih Bang. Susah Bang katanya Bang. Macam mana ini Bang? Karena kita terlalu terjebak pada permainannya Bu. Kita harus sediain waktu untuk menjadi pengamat dalam peran-peran itu. Pengamat. Makanya silent itu kan jadi pengamat. Nah, kita yang saya coba share ke teman-teman, kita jadi pengamat itu tidak harus saat mau tidur. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan sosmed, harus kita bisa menjadi pengamat terhadap kegiatan yang ada di sosmed dan mengamati your response in your mind. Nah, kan saya bilang untuk sadar jati diri dengan 7 derajat jiwa ada peristiwa yang bereaksi yang mana? Ego, konsekuensinya begini. Itu jadi drama hidup. Drama yang memutar dari itu ke itu. Kalau akal yang bereaksi, dia introspeksi. Aku mau ganti peran. Ini udah nggak cocok. Kalau kolbu, dia melihat keindahannya. Serunya gitu loh. Karena dia lihat adegan-adegannya Tuhan. Ingat, ini yang hidup itu kesadaran. Dami itu kan peran, ustadz itu peran, suami itu peran, ayah itu peran. Yang menjalani siapa? Roh kan? Tapi begitu betul. Dia turun ke tubuh ini, muncullah derajat-derajat jiwa. Ini sebetulnya kalimat tadi itu banyak yang bisa dielaborasi itu. Kan itu ngalir aja. Seru kan, Mbak? Seru. Jadi kita seru. Ya seru. Makanya. Jadi Bang Dame. Jadi kita mengasah pikiran, tapi juga terbalik. Kayaknya terbalik. At the same time kita mengasah roh kita. Kita mengasah roh kita. Bukan mengasah, Bu. Apa? Saya menggunakan kata kesadaran. Mengamati sebetulnya. Mengamati kesadaran. Tapi mengamati pikiran. Nah, mengamati pikiran. Mengamati kesadaran ini yang terkadang kan kita harus keluar dari badan kita ini. Tidak. Gini. Kalau ada peristiwa macet misalnya, antri. Dramanya, fragmen situasinya adalah antri. Ibu sudah nunggu lama, berharap cepat antrinya, di pikiran cepat. Ada ekspektasi, tiba-tiba ada ibu belagu nyalip. Itu adegannya. Adegannya itu. Normal people, ordinary people, lu kurang ajar. Nah, kalau kita udah sadar, nggak akan begitu. Kita hanya menonton sebuah peristiwa, terus kita tonton peristiwa, terus bereaksi di dalam. Kita amati reaksi di dalam. Kalau dia nafsu amar, lu ke belakang lu, itu nafsu amar.
Kalau nafsu lawamah, mentang-mentang dia istri pejabat, gua nggak bisa ngapa-ngapain, lawamah. Kalau mulhamah, ya siapa tahu dia ada keperluan cepat. Oke? Kalau mutmainnah, bahagianya saya bukan antrinya lancar. Dengan napas sadar aja saya udah bahagia. Oh, I see. Ya, Iya, ya, Renal. I get it. Nah, ini yang sebenarnya mau saya sampaikan. Every moment teman-teman meditasi, itu namanya awareness. Oh, Menyadari pikiran, menyadari perasaan. Dan lama-lama nanti ini gongnya. Menyadari yang menyadari. Nah, cara simpelnya sebenarnya menyadari napas dulu. In, out. In, out. In, out. Nah, begitu kita sudah mulai slow napasnya, tiba-tiba kita akan mengalami namanya peace itself. Nah, peace itself itulah your true self. Bukan amarah, benci, dendam itu, bukan. Kamu mengenal dirimu yang sebenarnya itu maksudnya your true self itu adalah sang pengamat, sang saksi. Makanya aku bersaksi. Ajaran kita itu kan aku bersaksi. Iya. Pelan-pelan aja, Bu. Ini nanti akan saya ulang-ulang supaya nanti paham apa itu hakikat syahadat. Supaya apa? Pada waktu nanti ajal tiba, kita nggak takut sama sekali. Kenapa? Karena kita sudah sadar sang aku. La ilaha illallah. Wow. Bang Dame, Ya. tadi saya kehilangan satu. Ada satu peristiwa, makanya kita harus menyadari yang muncul dalam diri kita tuh ego, kolbu, satu lagi apa? Ego, akal, atau kolbu. Kalau ego itu kan saya sederhanakan jadi 3. Ego itu nafsu ammaruh dan nafsu lawamah. Kalau akal itu nafsu mulhamah. Kalau kolbu itu mulai dari nafsu mutmainnah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Kalau kita udah ke kolbu, Bu, aman, Bu. Makanya kolbun mukmin baitullah. Gambar tadi yang dikirim ke grup tuh. Gambar Seru nih, Bu, ya. Ini kayaknya betah nih ibu-ibu nih. Semoga Bang Dame udah sama kita ya. Mana? Ada handphone, mana handphoneku? Ini belum Mas Bang Dame. Bang Dame Ada lagi, siapa lagi nih? Ini pertanyaan terakhir ya. Saya ini Bang Dame lapar loh, makan loh kita. Oh, ini sudah gila deh, nggak disediain. Siapa nih yang mau nanya? Bu Inang lagi? Dewi. Udah. Oh, Bu Dewi. Bukan. Marah dong Dewi. Iya mau nanya, Oh, tapi iya. mungkin saya agak out of context karena Ya. saya agak terlambat ya Bang Dame ya. Tapi Ya. waktu Bang Dame bilang tadi mengatakan bahwa ada derajat soul, mereka turun maka apakah itu berkait roh? Apa itu berkait? Saya pahami bahwa kita we are all energy and kita vibrasi itunya saya pahami. Tapi apakah ada kaitannya dengan istilah yang ada it is an old soul, younger soul atau apa gitu? Karena kan di usia usia atau katakanlah usia roh itu berbeda di setiap manusia gitu loh. Ada yang sudah lebih seperti Bang Dame katakan sudah lebih ma'rifat, sudah lebih dewasa, sudah lebih konten dengan mereka yang masih yang lebih muda sifatnya. Apakah itu berkaitan dengan itu? Ya. Oke, Bu. Makasih Bu Dewi. Di pertemuan yang lalu itu kan kita mulai mengupas namanya understanding the degree of soul. Mungkin Ibu Dewi dan teman-teman sudah dapat gambarnya. Terus terang ini tidak sekali jadi kita kontemplasikan. Kalau di Hindu juga atau di ini ada yoga, ada cakra, gitu kan. Ada 7 derajat kesadaran, macam-macam. Nah, yang penting kita bisa menyadari itu real di dalam diri kita. Secara sederhana, kenapa tidak menggunakan roh? Roh itu sebetulnya tiupan Tuhan aja. Roh. Aku tiupkan rohku. Makanya tiup itu napas. Jadi gampangnya roh itu adalah napas. Jadi kalau sekarang nih teman-teman mau menyadari roh, mudah. Napas saja. In. Nah, itu pertama. Napas itu roh. Kedua, roh itu juga adalah kesadaran. Nah, itu nanti
Kan judulnya besar kita kan The Nature of Consciousness kan, yang awal-awal. Nah, saya melakukan penyelidikan ini dari sudut filosofi, dari pengalaman meditasi, zikir, dan juga eksplorasi sains. Dan dari agama juga. Nah, kadang-kadang kalau sains, Bu Dewi, itu mereka menggunakan vibrasi atau energi. Tanaman itu ada energinya, situasi di luar itu energinya. Orang kalau mati kan cuma meninggalkan casing. Nah, yang di dalam itu kemana? Kalau roh, dia kembali ke maharoh. Tapi ada di situ yang belum kembali, itulah soul, nafsu. Nah, nafsu itu ada derajatnya. Ada yang masih dominan hewannya, makanya manusia itu ada sisi hewannya. Serakah, seksual, syahwat. Ya kan? Itu perlu, itu kebutuhan, itu alat. Tapi begitu dia dominan, maka kita nggak ada bedanya sama hewan. Nah, begitu main di akal, dia mulai menimbang, mengerem. Gas sama rem itu mulai aktif. Ya kan, keseimbangan. Nah, keseimbangan itu salah satunya adalah takwa, alertness. Ini kan butuh latihan, Bu. Nah, yang disebut old soul adalah dia sudah makin pure soul-nya, Bu. Ya. Sehingga dia sudah nggak banyak dendam, nggak banyak kesel. Dia udah gampang. Dan itu nggak ada kaitan sama umur fisik. Betul. Nggak ada Banyak kaitan. anak kecil juga ada, banyak kita Yes. suka menemukan anak-anak yang indigo, yang old soul, yang Yes. Saya kan pernah cerita, Bu Dewi, di sini. Saya umur 7 tahun pernah koma 7 hari. Nah, itu Mati suri. Nah, pada saat saya koma, saya sadar aku bukan tubuh. betul. Nah, pengalaman itu mengalami infinity consciousness. Kesadaran Saya tak juga terbatas. betul. Kebetulan Yes. maaf itu, saya juga pernah mati suri, jadi melihat mengalami itu seperti yang Mas. Yes. Nah, nanti Bu Dewi akan nyambung tuh detail-detailnya. Nanti kita cek di Quran, cek di hadis, cek di buku-buku para wali, bahkan kita nyebrang ke Buddhism, Hinduism, itu sama. Sama. Karena universal kan, kebenaran itu universal. Nah, cuman kalau saya ngomong dalam konteks framework Indonesia, saya harus pakai culture Indonesia. Itu Bu Dewi. Kalau saya ketemu seniman, itu ngomong intuisi, feeling, itu asik tuh. Tapi ada halusinasi, fantasi yang dia nggak bisa masuk. Paham. Nah, kartu turupnya adalah silent, suwung kalau di Jawa. Kalau di Betul, Islam suwung. itu, kalau di Suwung, Islam Cut. itu mantranya hu. Hu itu artinya, Bu, dialah Allah. Qul hu Allahu ahad. Dalam bahasa Arab, hu itu bukan huruf sembarangan. Melapaskannya pun nggak sembarangan. Ada alif juga. Nah, nanti pelan-pelan teman-teman akan ngelihat, oh rupanya huruf-huruf itu ada maknanya. Fatihah, segala macam. Dalam framework Islam. Kalau di dalam tradisi lain kan, Santi, ada juga. Kalau dalam konteks yang umum, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada ritmik nafasnya juga. Nah, selama ini kan ini nggak diajarin ke orang. Sementara kita butuh tenang, butuh masuk ke kolbu. Ada, Bu, di Islam itu yaitu tasawuf. Nah, Bu Dewi, terima kasih nanyain ini. Pelan-pelan nanti kalau kita membahas life after death, ini kita mulai, apa sih neraka itu? Sebenarnya apa neraka itu? Apa itu bidadari? Apa itu malaikat? Jadi biar dapat banget. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih, Bang Dame. Cukup dulu ya. Bang Dame, tunggu satu lagi. Cuman ini sebagai teaser aja. Teaser to go on for the next week. Sebetulnya sebetulnya Bang Dame, actually berarti kalau tadi Bang Dame bilang apa sih neraka, apa sih bidadari. Actually what you're going to say is, apakah tidak ada neraka sebetulnya? Life nanti after. kita bahas ya. Nanti kita bahas. Begini,
kita harus Selanjutnya. sebelum bahas apa itu neraka, kita harus pelajari dulu bagaimana saya tahu sesuatu dengan pasti. Itu dulu. Jadi namanya epistemologi. How to know things clearly. Jadi bukan kata guru, kata ustadz, kata Google, kata WA. Jadi kita harus belajar what is knowledge. Apa itu pengetahuan? Ya. Ya. Oke. What is knowledge? Sehingga kita clear. Betul. Nah, kita tentu rujuk kitab suci, teks suci kita pakai gitu. Oke? Oke. Karena Terima kasih banyak semuanya. kasih Bang Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ineng. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Thank banyak. you. Bu, ya sampai ketemu lagi ya. Ya, sampai ketemu Bang. Nyanyi Apa? dulu. Foto. Menyanyi. Oh, nyanyi. Yes. Nanti pakai gitar aja, pakai gitar. Ya, sekarang udah aja nggak ada gitar, itu aja Bang. Seadanya Bang. Boleh ya, satu paragraf ya. Iya. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu, ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Yeay. Keren. Oke, sampai ketemu. Bu. Terima kasih Bang Dame. See you next week.